Oke guys, kembali bersama kita di DRC. Jadi di video kali ini kita akan membahas dokter-dokter di Islandia guys, Indonesia. Oke. Jadi akhir-akhir ini banyak dan rame banget ya tentang oknum dokter di Indonesia gitu loh. Betul. Apalagi yang kemarin marak soal skincare terkenal itu. Ya, Kita semua tahu skincare DNA salmon ya. DNA salmon ya bang. Dan ini bener bang, bagi para viewers kita yang udah menunggu karena udah 1 tahun nggak upload ya. Terakhir 3 Oktober 2023 nih. Tunggu Kita YouTuber membahas niat tentang ya. gimana? Tunggu YouTuber yang niat ya dan rajin Nah. upload. Niat banget ya, 1 tahun nggak upload gitu. Oke, jadi di channel podcaster ya, itu ada soal debat para dokter nih. Yang satunya flexing, yang satunya itu sama juga sih. Dan terus intinya mereka berdua itu membahas tentang siapa yang salah dan siapa yang benar gitu. Apakah kita boleh spill nama bang? Aduh, jangan sih menurut gua. Ya, kita semua tahu sih siapa dokter itu ya. Dan kita sebenarnya bukan mau bahas tentang apa yang dilakukan. Cuma kita mau bahas tentang dokter-dokter di Indonesia ini sebagian udah mulai nyaman sama profesinya seperti itu. Jadi justru mereka malah gimana? sama kerjaannya. Justru Gimana, malah Bang? nggak fokus sama kerjaannya ya bang ya. Ya, mereka nggak fokus sama kerjaannya, malah sibuk memperkaya diri sendiri gitu. Menurut lu gimana sih Bang? Orang-orang kayak gitu harusnya gimana, maksudnya kan ini justru malah bikin stigma kan akhir-akhir ini ya Indonesia kan emang Iya. lagi marak-maraknya skincare ya, dan itu menurutku bagus aja sih bagi yang emang bisa pakainya. Dan Ya karena tiba-tiba dokter itu muncul mengiklankan skincare yang ya kita tahu sendiri kualitasnya gimana ya. ya sebenarnya dokter ini tuh udah lama banget ya terjun di dunia skincare gitu. Cuma akhir-akhir ini yang diberitain itu dia bukannya fokus ke profesi dia, cuma di isi TikToknya dia itu ya flexing rumah, lihat kekayaannya dia seperti itu bang. Justru itu malah bikin nampakin diri dia kalau dia tuh bukan dokter yang dokter gitu, bukan yang beneran dokter emang mau ngobatin orang gitu, emang mau nyari duit aja. Iya sih, bikin orang lihat dia itu mikirnya kayak gitu. Gini, Gimana? waktu itu pernah lihat TV-nya si beliau, dia tuh punya Rolls Royce, Rolls Royce guys, ya belasan miliaran mobil Rolls Royce bang, tau nggak? Menurut gua kayak mobil ini kan biasanya dipakai sama pengacara ya, nggak ada masalah juga sih pakai pak dokter, cuman bahkan dokter spesialis aja mikir-mikir banget buat beli mobil seharga ini bang, spesialis lah ya. Ya karena expert. dia bukan mau bikin pasiennya sembuh sih menurut gua sih. Di beliau itu Pengen- bang ya. Pengen meraih uang aja. Oh, sifat manusia terlihat ketika dia memiliki uang ya. Ya betul bang. Kenapa channel DRC nggak pernah rame guys? Beberapa hari setelah itu ya, Om Deddy Corbuzier itu mengundang dokter yang positif gitu, maksudnya dokter yang jujur. Jadi dia tuh invite dokternya itu, dan ternyata dokter itu banyak yang lebih mementingkan pasiennya untuk sembuh daripada dirinya sendiri gitu. Gua lihat di Instagramnya si dokter ini ya, isinya cuma di rumah sakit merawat pasien gitu, daripada yang Bener-bener inisial sekali ini ya. gitu kan, yang inisial R ini di Instagramnya isinya giveaway, pamer rumah gitu-gitu bang. Malah kayak YouTuber ya bang ya. Iya, yang Halilintar itu. Karena setahu gua dokter tuh rela sacrifice everything buat bikin pasien-pasiennya sembuh gitu, bukan bikin diri kaya gitu. Iya. Dan orang yang diundang Om Deddy ini
sebelah apartemen dia. Jadi ada ibu hamil yang ingin melahirkan. Dan posisinya si dokter ini tuh mau ke rumah sakit, jadi mau kerja gitu. Dia akhirnya lari ke apartemen itu dan membantu ibu itu untuk melahirkan dan akhirnya bisa gitu. Jadi dia mengorbankan waktunya untuk orang lain gitu. Terus begitu ya bang ya, mengorbankan waktu, tenaga itu baru dokter guys ya. Iya. Bukan malah mengorbankan orang yang untuk duitnya sendiri. Iya. Jadi dia tuh sebenarnya jualannya tuh skincare atau emang personal ngobatin orang? Yang gue lihat ya, produknya emang skincare sih. Kalau gue lihat ya. Oh jualan. Kan jualan. Jadi dia punya bukan toko sih. Kayak lu tau kayak ngobatin wajah gitu nggak sih, kayak perawatan gitu. Dokter spesialis gitu ya. Nah iya. Tahu gue nih ya bang ya, kalau misalkan dokter berlulus dokter spesialis bukannya dia melayani pasiennya, jadi kayak personal gitu satu-satu. Ya mungkin pas awal-awal gitu, tapi kan sekarang mungkin udah ada karyawannya. Nah kita nggak tahu nih karyawannya bener dokter apa enggak nih. Kita kan hanya mengantisipasi. Oh bener, bukan karyawannya. Tiba-tiba orang bengkel gitu kan. Oke, jadi menurut lu apa yang harus dilakukan dokter ini ya agar bisa meraih nama baiknya lagi gitu? Mungkin susah ya bang. Iya, karena udah digoreng media juga sih. Iya, udah jelek banget namanya gitu. Karena kan ya media-media juga, teman-teman juga udah mikir kalau orang ini tuh nggak bisa dipercaya guys. Dia tuh masih dipertanyakan keberadaan dia dokternya atau bukannya gitu. Saran gue sih kalau emang mau bener-bener naik lagi ya lu buka klinik, lu yang ngurusin, bukan pakai anak buah lu. Habis itu ada hasilnya, bukan hanya testimoni bullshit ya. Yang dipermasalahin itu sebenarnya bukan dari dia jadi dokternya sih. Cuma yang dipermasalahin itu dokter ini tuh ya, si Sunio ini tuh suka flexing ketika mengobati pasien. Kan itu nggak apa-apa dong, karena dia dokter. Tapi dia ini flexing rumah, flexing mobil, flexing kekayaan gitu. Jadi orang mikir, ini orang sebenarnya jadi dokter apa mau jadi YouTuber? Jadi ini mungkin saran bagi mungkin seluruh dokter di Indonesia lah ya bang ya. Untuk sebenarnya flexing pencapaian itu nggak apa-apa sih, kayak berhasil dari rumah atau berhasil beli mobil. Cuman kayak jangan bikin seolah-olah pemikiran media itu cuman terisi oleh flexing lu doang gitu, tanpa kelihatan kalau lu emang kerja buat pasien-pasien lu. Kan lu dokter, gimana sih? Lu dokter apa entrepreneur? Jadi menurut lu gimana nih? Apa yang harus dilakukan dokter di Indonesia agar orang lihat atau semua orang lihat gitu, dia itu dokter yang berhasil gitu? Jadi kan kasta berhasil bagi setiap orang manusia itu beda-beda. Menurut gue kasta berhasil dokter itu bukan berapa baik dia dapat uang atau seberapa banyak dia menyembuhkan pasien. Betul. Menurut gue titik keberhasilan sebuah dokter itu sesederhana lu mau berjuang untuk pasien-pasien. Nah itu dia. Lu ada effort pasien-pasien lu, itu lu udah bisa dibilang dokter yang berhasil. Karena emang itu guys, dokter dari dulu guys. Misalkan lu throwback ke World War II, para medik di sana kan emang fokus buat sacrifice nyawa mereka untuk menyelamatkan korban-korban perang, bukan malah flexing. Ya nggak mungkin dong, lagi di perang gitu kan dia selfie, guys ini gua dapat uang 1 triliun, kan nggak mungkin. Guys gua kan bagi-bagi iPhone, cuman syaratnya lu harus bela Jerman ya. Ya mungkin gitu ya guys ya. Intinya jadi dokter itu bukan tentang kekayaan, bukan tentang harta, tapi bagaimana perjuangan lu untuk merawat wajah pasien agar mereka bisa pede gitu kan. Jadi ya kayak gitu aja sih menurut gua sih. Oke langsung aja, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa tunggu TDRC selanjutnya ya.